Otak Anda bisa mengunduh keahlian baru secepat kilat, layaknya sebuah komputer. Tapi, kenapa kita sering lupa dalam semalam? Jutaan neuron mati sia-sia karena metode belajar usang yang menyiksa mental Anda. Hari ini, kita akan membuka gerbang plastisitas untuk memaksa otak mengingat apapun selamanya. Semuanya berawal dari satu sinyal elektrik yang salah di dalam tempurung kepala Anda. Selama ini kita hidup dengan mitos besar. Orang cepat belajar itu berbakat dari lahir. Ilmu saraf membantah itu. Otak manusia bersifat plastis, artinya bisa berubah secara fisik, tergantung bagaimana ia digunakan. Masalahnya, kebanyakan orang langsung belajar dalam kondisi mental acak, tanpa persiapan syaraf, lalu berharap otak siap menyerap. Itu seperti menyalakan mesin mobil dingin, lalu langsung tancap gas. Disinilah konsep priming masuk. Priming adalah proses menyiapkan otak sebelum belajar, agar jalur syaraf yang relevan sudah aktif lebih dulu. Contoh sederhana, sebelum belajar topik X, kamu bertanya dulu, apa yang sebenarnya ingin aku pahami dari ini? Atau membaca ringkasan 2-3 menit, bukan detail. Secara neurologis, ini mengaktifkan prefrontal cortex. Secara neurologis, ini menurunkan resistensi amigdala dan membuat otak lapar akan jawaban. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kecepatan belajarmu selama ini bukan soal otak, tapi soal protokol yang salah? Ini titik baliknya. Otak tidak bekerja linear seperti mesin. Ia bekerja dalam ritme biologis bernama ritme ultradian. Setiap kurang lebih 90 menit, fokus kita naik turun secara alami. Memaksa belajar terus justru menaikkan kortisol, menurunkan dopamin, dan membuat otak masuk mode bertahan. Bukan belajar, ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Belajar intens 25-40 menit tambah istirahat strategis jauh lebih efektif daripada belajar 3 jam non-stop. Kenapa? Karena dopamin bahan bakar belajar naik saat ada tantangan singkat tambah jeda pemulihan. Di kondisi inilah otak masuk mode cepat mengenali pola, lebih mudah mengaitkan informasi, dan membentuk memori jangka panjang. Inilah yang disebut hyperlearning state. Bukan karena kamu belajar lebih lama, tapi karena kamu belajar selaras dengan biologi otak. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, karena tahu teori saja tidak mengubah otak. Yang mengubah otak adalah pola yang diulang, dan kabar baiknya, kita tidak perlu belajar lebih lama. Kita hanya perlu belajar dengan struktur yang benar. Pilar 1 Active Recall. Cara otak mengunci informasi. Sebagian besar orang belajar dengan cara yang menipu otak. Baca ulang, stabilo, merasa paham. Padahal belum, itu disebut familiarity illusion. Otak merasa kenal, tapi belum benar-benar punya. Active Recall membalik semuanya. Setiap kali kamu menutup buku, berhenti video, lalu mencoba mengingat tanpa melihat, kamu sedang memaksa otak menarik informasi dari dalam, bukan mengenali dari luar. Secara biologis, jalur saraf dipaksa aktif, sinaps diperkuat, memori jadi jauh lebih tahan lama. Praktik simpel langsung bisa dicoba. Setelah belajar 20-30 menit, berhenti dan jawab, apa 3 ide utama barusan? Kalau aku jelasin ke anak 12 tahun, aku bilang apa? Kalau tersendat justru itu tanda otak sedang dibentuk. Pilar 2 Interleaving, membuat otak benar-benar pintar. Bukan hafal belajar satu topik sampai tuntas memang terasa nyaman. Tapi nyaman tidak sama dengan efektif. Otak suka tantangan ringan. Interleaving artinya mencampur beberapa konsep, lalu berpindah-pindah secara terencana. Kenapa ini kuat? Karena otak dipaksa membedakan, membandingkan, dan memilih strategi yang tepat. Inilah inti kecerdasan. Contoh praktis, 15 menit topik A, 15 menit topik B, 10 menit kembali ke A. Hasilnya, pemahaman lebih fleksibel, lebih tahan lupa, lebih siap dipakai di dunia nyata. Pilar 3 Sistem Ultradian Harian, bukan sekadar teknik. Sekarang kita gabungkan semuanya. Lupakan belajar maraton, gunakan satu siklus biologis otak. Priming 3 menit sebelum belajar. Tanyakan, apa yang ingin aku pahami hari ini? Ini menyiapkan jalur saraf. Fokus intens 30 menit satu topik, tanpa gangguan. Otak masuk mode kerja optimal. Aktif Recall 5 menit, tutup semua. Tarik informasi dari ingatan. Istirahat sadar 10 menit, bukan scroll tanpa sadar. Biarkan otak memadatkan informasi. Total waktu 48 menit. Dampak jauh lebih besar dari 3 jam belajar acak.
Pilar 4 konsistensi kecil, efek besar neuroplastisitas nyata otak tidak berubah karena satu sesi hebat. Otak berubah karena pengulangan kecil yang konsisten. Kalau kamu lakukan sistem ini 4-5 kali seminggu, selama 2-3 minggu, secara biologis, jalur fokus menguat. Resistensi mental menurun, belajar terasa lebih ringan secara otomatis, bukan karena kamu lebih disiplin, tapi karena otakmu sudah diatur ulangi. Penutup bab di titik ini, kamu harus sadar satu hal, belajar cepat bukan bakat. Ia adalah arsitektur, dan hari ini, kamu sudah punya cetak birunya. Tinggal satu keputusan, mau tetap pakai sistem lama yang melelahkan, atau mulai melatih otak sesuai cara kerjanya. Belajar cepat bukan soal jenius. Ini soal desain sistem yang benar. Kalau video ini membuka sudut pandang baru, like supaya algoritma dorong ke lebih banyak orang. Tulis di komentar, bagian mana yang paling bikin aha. Dan kalau kamu ingin otakmu benar-benar optimal, subscribe Otak Optimal. Karena masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu melatih otakmu hari ini.